Pernah nggak baru beberapa hari gajian tapi tiba-tiba kamu sadar, loh, uangku kemana? Padahal rasanya nggak pernah beli sesuatu yang mahal. Ternyata masalahnya mungkin bukan di seberapa besar gaji kita, tapi di cara otak kita mengambil keputusan tentang uang. Dan ternyata psikologi punya peran besar dalam menentukan apakah uang kita bertahan sampai akhir bulan atau habis entah kemana. Beberapa waktu yang lalu aku berkesempatan ngobrol secara online dengan Ibu Rahmi, seorang dosen psikologi sekaligus praktisi yang banyak mempelajari hubungan antara perilaku manusia dan keuangan. Awalnya, aku cuma punya beberapa pertanyaan sederhana. Kenapa kita gampang tergoda diskon? Kenapa FOMO bisa membuat kita membeli sesuatu yang sebenarnya nggak kita butuhkan? Dan kenapa menabung terasa begitu sulit? Tapi, dari obrolan ini, aku justru menemukan satu hal yang cukup mengejutkan. Ternyata, cara kita mengelola uang nggak selalu serasional yang kita kira. Banyak ya keputusan finansial manusia itu ternyata tidak hanya faktor rasional semata gitu. Jadi orang itu kalau untuk mengambil keputusan finansial ya, ingin membeli, ingin menjual, ingin apapun yang terkait dengan finansial, itu tidak hanya rasionalnya, tetapi ada faktor emosional, ada faktor cara berpikir, ada kebiasaan, ada pengalaman masa lalu gitu ya, yang itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan hari ini. Jadi saya melihat bahwa pantas saja misalnya kenapa seseorang ketika dia katakanlah dia sedang stres gitu ya, dia sedang stres terus akhirnya dia jadi belanja gitu ya, belanja sebagai cara untuk refreshingnya ya. Kemudian misalnya orang ada lagi bosan gitu ya, lagi bosan ya, gabut lah ya bahasa anak sekarang, maka dia akan scroll marketplace gitu ya, tanpa sadar dia masukkan ke keranjang atau bahkan check out ya ketika dia merasa uangnya ada gitu. Nah, itu kan sebenarnya dia sedang mengambil keputusan finansial, tetapi disadari atau tidak itu bukan keputusan yang berdasarkan rasional gitu ya, tetapi lebih ke aspek emosional. Dia sedang mencoba untuk melakukan sesuatu untuk mengurangi ya kondisi tidak nyaman pada emosinya, entah itu kebosanan, rasa stres gitu ya, atau apapun lah. Sedalam ini pengaruh psikologi manusia, teman-teman. Memang generasi saat ini gitu ya, hidup kan di era digital ya, mau tidak mau setiap hari terpapar oleh interaksi, oleh informasi yang ada di dunia digital ya, khususnya media sosial lah katakanlah ya, kita spesifikkan media sosial. Nah, paparan media sosial ini sebenarnya salah satu yang banyak memberikan input ya. Jadi artinya bagaimana kemudian tekanan sosial itu muncul dari media sosial. Misalnya apa? Dia membandingkan kehidupan dirinya dengan orang lain yang ada di media sosial gitu ya. Dia melihat berbagai tren ya, tren saat ini itu juga di media sosial, sehingga kita kenal istilah FOMO ya, fear of missing out. Itu pun karena dia berinteraksi dengan media sosial, entah itu standar hidup gitu ya, termasuk di dalamnya tentang apa arti sukses gitu ya. Jadi sukses versi media sosial yang kadang-kadang juga itu menjadi paparan bagi generasi sekarang. Nah, karena itulah gitu ya, khususnya terkait dengan ya psikologi finansial itu harus difahami oleh generasi muda saat ini gitu ya, supaya mereka tidak mudah terbawa arus gitu ya. Mereka bisa menyadari dalam situasi apa mereka hidup, bagaimana cara mereka mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya, bagaimana menyiapkan masa depan dan seterusnya. Seperti itu. Saya juga mengalaminya. Nah, ketika kita beli karena kita ingin doang, itu setelah beberapa lama kemudian itu rasanya kok nyesel ya saya beli ini ya, rasanya nggak terlalu butuh gitu. Jadi saya belajar juga tuh di situ. Ternyata untuk membeli barang juga nggak harus dengan barang yang selalu kita inginkan, tapi kuncinya itu selalu yang kita butuhkan. Bahkan banyak dari kita dalam mengelola finansial bukan berdasarkan rasional, tetapi berdasarkan emosional. Sehingga terjadilah penyesalan ketika di akhir. Ya, kebanyakan dari kita itu tidak mengelola ya atau merencanakan keuangannya itu dengan tepat. Jadi lebih pada pola-pola yang sudah terjadi. Jadi polanya itu biasanya ketika orang punya uang, kemudian dia belanja. Ketika uangnya berkurang, dia mulailah ya, dia mulai mengurangi gitu ya.
nanti nunggu sampai ada uang berikutnya, lalu begitu terus gitu ya. Artinya dia tidak berpikir bahwa keuangan yang kemudian saat ini ya dia miliki itu harus sejak awal direncanakan. Jadi sudah harus jelas tujuannya, ada pos-posnya, intinya di pengelolaan. Nah, kadang-kadang ya itu tadi orang menjadi impulsif ya, jadi impulsif buying ya, jadi membelanjakan atau membeli sesuatu karena dorongan ya, dorongan baik dari dirinya yang mudah tergoda ingin gitu ya, atau juga dari eksternalnya yang memang promonya itu gencar sekali gitu. Kita termasuk ya marketplace itu kan menawarkan banyak produk ya yang mungkin sebetulnya tidak terlalu kita butuhkan, tapi karena promosinya yang gencar, diskonnya yang besar-besaran, itu juga akan menggerakkan orang untuk menjadi impulsif dalam berbelanja. Dengan begitu keuangannya semakin kacau ya, tidak terkelola. Jadi pola ada uang, belanja, habis, nunggu uang berikutnya, begitu terus, sehingga dia tidak pernah berpikir untuk menyiapkan masa depan finansial yang lebih baik, begitu. Hal ini bisa terjadi karena kita banyak yang kurang perencanaan dan mengelola keuangan dengan baik, termaksud untuk masa depan. Jadi perencanaan itu sepenting itu ya. Dan setelah membahas kenapa kita sering mengambil keputusan finansial secara emosional, kami juga membahas satu pertanyaan yang mungkin sedang kamu pikirkan. Kalau sudah mulai bisa mengatur uang, lalu sebaiknya uang itu kita simpan atau kita investasikan kemana? Dari semua informasi dan video yang aku tonton di internet dan langsung terkonfirmasi juga oleh Ibu Rahmi, ternyata benar. Emas adalah salah satu investasi teraman dan terbaik saat ini. Sampai hari ini itu ya, emas sebagai satu produk ya, atau instrumen ya untuk investasi, untuk membangun aset, itu masih sangat relevan ya, bahkan dari generasi ke generasi gitu. Jadi emas ini karena dia kan berasal dari alam ya. Jadi memang inilah salah satu saya melihatnya ini sebuah keajaiban ya yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan itu ngasih satu modal ya bagi manusia gitu ya untuk membangun aset ya dengan menciptakan emas. Emas sudah berharga sejak zaman dahulu hingga hari ini, sehingga nilainya itu tetap stabil atau terjaga ya, bahkan cenderung naik dari tahun ke tahun. Kenapa cenderung naik? Karena bagaimanapun alam ini kan menyediakan sumber daya yang terbatas gitu ya. Emas itu suatu produk yang tidak diproduksi dengan kayak di pabrik gitu ya, gabungan dari berbagai bahan, tapi dari tambang gitu, yang itu tentunya setiap waktu dari tahun ke tahun akan berkurang, sehingga emas akan semakin berharga gitu ya. Jadi potensi emasnya itu sendiri selama belum menemukan tambang baru tentu kan akan terus diambil gitu ya oleh manusia, sehingga jumlahnya terbatas. Nah, sementara emas ini juga dia universal, itu yang membuat nilainya stabil di seluruh dunia, diterima. Beda dengan mata uang gitu ya. Rupiah kita walaupun yang terpuruk ini ya dibandingkan dengan dolar itu kan hanya berlaku di Indonesia gitu ya. Itu bahkan dolar pun gitu ya, kata Pak Presiden ya nggak dipakai sama orang desa ya. Itu menunjukkan di sisi lain bahwa mungkin logikanya ya, logika beliau bahwa orang desa di Indonesia kan nggak hanya pakai rupiah ya, mungkin itu ya logika sempit. Tapi sebenarnya kita menangkap ya memang mata uang itu hanya berlaku di tempat dia akan digunakan gitu ya. Nah, dibandingkan dengan emas tentu saja. Sedangkan emas ini diakui nilainya itu ya, sehingga tadi ya secara jumlah ya, jumlah emas itu juga boleh jadi akan semakin langka. Dengan semakin langka, kalau permintaan bertambah pasti harganya itu akan naik. Jadi saya lihat ini adalah satu instrumen yang aman, yang tenang. Mungkin dia tidak akan membuat seseorang itu menjadi kaya tiba-tiba ya dengan punyanya emas ya, karena emas itu perlahan-lahan gitu ya. Jadi bagaimana kita mengamankan secara perlahan-lahan, dan kuncinya adalah dia instrumen jangka panjang ya. Jadi bukan untuk dijual dalam waktu dekat ya, kalau kita memang membelinya baru saja begitu. Oke, setuju banget Bu. Jadi sebenarnya emas ini adalah alat yang kita pakai untuk mempertahankan kenaikan inflasi ya Bu ya, bukan alat untuk kita membuat diri kita menjadi kaya. Nah, tapi dalam jumlah besar mungkin ada pengunculan ini. Kita berinvestasi dalam jumlah besar, tentunya kedepannya itu bisa meningkat sangat jauh juga ya Bu ya. Kalau kita kecil-kecil kan nggak kerasa, tapi
sebagai alat untuk mempertahankan inflasi doang dan bukan untuk alat investasi jangka pendek. Aku juga di sini sharing tentang pengalamanku membeli emas lewat online. Dimana saat aku beli emas 1 gram, emasnya itu ngestak dan gak lanjut-lanjut, bahkan hingga belasan hari. Nah, karena aku membeli emasnya di pusat akun resminya, mereka itu menggaransikan semua itu dan mengembalikan uangku. Lalu Ibu Rahmi juga sharing tentang pengalaman interaksinya bersama para customer, yaitu orang-orang kebanyakan mudah panik dan merasa rugi saat harga emas lagi turun. Padahal menurut Ibu Rahmi, harga emas itu fluktuatif ya, mengingat harga emas yang setiap tahun semakin naik, seharusnya fokus kita itu menambah gram emasnya. Lalu jika tidak ada kepentingan atau tujuan yang jelas, sebisa mungkin emasnya dipertahankan saja, jangan kita ambil. Dan di sini aku setuju banget sama Ibu Rahmi. Jadi ada dua hal penting ya ketika kita ingin memulai menabung emas gitu ya. Tadi sudah, yang pertama sudah saya ulas, yaitu konsisten gitu ya. Konsisten itu kita berfokus menambah gram ya, itu lakukan secara konsisten. Kita mulai ya sesuai dengan budget, kemudian konsisten. Dan yang kedua adalah persisten ya. Persisten ini apa? Sabar ya. Jadi karena kita tidak bisa kemudian tadi ya menjadikan emas ini sebagai simpanan yang jangka pendek, maka kita harus persisten, harus sabar gitu ya, disiplin. Nah, saya melihat bahwa proses ya yang kita lakukan dalam menyimpan emas itu tidak hanya membuat kita memiliki simpanan, tapi sebenarnya sedang membentuk karakter ya, sedang membentuk karakter untuk menyisihkan di awal ya sebagai tabungan emas. Jadi prinsip menabung itu kan baik emas maupun uang kan menyisihkan ya, jadi bukan menyisakan ya. Saya pernah juga buat video ini. Jadi kalau kita berpikir menyisakan ya, nantilah kalau saya ada sisa uang di akhir bulan gitu ya, harusnya tidak begitu. Harusnya justru menyisakan, menyisihkan di awal. Nah, baru sisanya kita gunakan untuk berbagai keperluan. Nah, dengan pola seperti itu, maka saya yakin setiap orang bisa punya tabungan gitu ya. Nah, itu yang mungkin perlu dilakukan ya oleh para anak muda. Konsisten, persisten gitu ya, menyisihkan di awal berapapun ya sesuai dengan budget, maka lama-lama dia akan terkumpul ya tabungan yang memang dia targetkan begitu. Oke. Ya untuk para pemuda ya, anak muda yang saat ini sedang membangun ya keamanan finansial di masa depan gitu ya, maka yang terpenting adalah kita berani mengambil keputusan ya, keputusan penting dalam kehidupan finansial kita, bahwa jadikan menabung itu sebagai lifestyle ya, gaya hidup gitu ya. Jadi kalau itu sudah menjadi gaya hidup ya, maka kita tidak akan merasa berat melakukannya gitu ya, karena memang kita sudah berpikir jangka panjang. Nah, kadang-kadang godaannya memang kita lebih cenderung menyukai sesuatu yang instan gitu ya. Nah, sesuatu yang cepat, karena memang itulah yang kita rasakan ya di era saat ini gitu. Nah, tetapi ketika kita punya orientasi terhadap masa depan, terhadap keamanan finansial gitu ya, maka memulai ya mengambil keputusan yang tepat itu menjadi sangat penting. Itulah yang akan membawa langkah kita pada perencanaan finansial yang lebih tepat. Nah, sehingga juga yang tidak kalah penting kalau kita hubungkan dengan perilaku manusia gitu ya, maka saya menemukan bahwa baik bagi kita juga untuk menjadi pribadi yang mampu menjaga stabilitas emosi ya atau mental, karena seringkali keputusan finansial pun itu dipengaruhi oleh kondisi emosional kita. Jadi ketika stabilitas emosional kita bisa kita jaga, maka akan memudahkan kita juga untuk menjaga stabilitas finansial. Mungkin seperti itu closing statement dari saya, Kak Darsa. Pada akhirnya, kebebasan finansial bukan hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan kita, tetapi oleh kebiasaan yang kita bangun setiap hari. Karena keputusan-keputusan kecil hari ini akan membentuk kondisi keuangan kita di masa depan. Buat teman-teman yang udah nonton dan tertarik ingin berinvestasi di emas, boleh banget nih kalian cek-cek ke link Public Gold-nya Ibu Rahmi. Dan kerennya lagi, Public Gold ini sudah bersistem syariah. Link dan informasi lengkap sudah aku cantumkan di deskripsi.